Makanya gue minta tuh di golongannya penguat itu coba tes urin deh biar otaknya jelas gitu. Ini yang jelas-jelas ini sangat merugikan bangsa Indonesia ini. Ya Dan mudah-mudahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita berita ya guys. Ada berita di Batam ini. Nah ini buat para pembenci Yaman nih, seolah-olah Yaman yang paling bersalah. No, markas penipuan love scam di Batam digerebek, 88 warga negara Cina ditangkap. Bukan warga negara Yaman ya. Penipuan nih. Kita baca dulu deh ya. Kita baca. Ini dari CNN Indonesia, Rabu 30 Agustus. Divisi Hubungan Internasional Hubinter Polri menangkap 88 warga negara Cina yang merupakan pelaku love scamming di komplek Camung Industrial Park Simpangkara, Kepulauan Riau, Selasa 29 Agustus. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengatakan penangkapan tersebut berhasil dilakukan lewat kolaborasi joint investigation dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok. Polri melalui Divisi Hubungan Internasional Divhub Inter melakukan joint operation penangkapan pelaku love scamming di Kepulauan Riau. Ujarnya dalam keterangan tertulisnya Rabu 30 Agustus. Ya. Love scamming atau juga dikenal sebagai romance scam adalah jenis penipuan di mana sang penipu mencoba memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis palsu. Pelaku penipuan kerap beroperasi melalui platform online seperti aplikasi kencan, media sosial, atau aplikasi pesan. Anjir. Udah separah ini ke warga negara Indonesia ini sampai ditipu lewat nafsu. Ditipu lewat nafsu birahi ya. Aduh. Sandi menjelaskan dari 88 orang pelaku yang telah ditangkap, 83 diantaranya merupakan pria dan 5 orang lainnya wanita. Seluruh pelaku, kata dia, melakukan aksi kejahatan love scamming secara daring dari Batam. Oh di Batam, ya. Daring, jadi bukan cuma belajar daring, penipuan daring. Haha. Para pelaku love scamming juga sengaja mencari korbannya yang merupakan warga negara dan tinggal di Cina. Kendari demikian, ia mengatakan saat ini Hubinter Polri bersama Dirreskrimsus Polda Kepri masih mendalami ada tidaknya WNI yang menjadi korban di kasus tersebut. Jangan sampai deh ya, untung ya. Apabila tidak ditemukan adanya korban dari Indonesia, ia mengatakan seluruh pelaku yang telah ditangkap bakal segera dideportasi dan diproses di negara asal. Jika ada korban WNI, maka akan dihubungkan antara korban dengan pelakunya.
siapa dari 88 pelaku yang sudah diamankan dan tidak akan dikembalikan ke Cina, tetapi diproses hukum di Indonesia, tuturnya. Nah itu kepikiran gue, kalau ada korbannya di Indonesia apakah akan tetap, ya begitulah. Aduh, ya. Aduh, kesian. Di sisi lain, Sandi mengatakan keberhasilan penangkapan pelaku kejahatan transnasional itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime (AMMTC) ke-17 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, kata dia, proses penyelidikan juga masih terus dilakukan Polri bersama dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kegiatan Joint Operation dengan negara RRC merupakan langkah konkret tindak lanjut AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, NTT pungkasnya. Ya, WNA Cina itu guys. Mudah-mudahan nggak ada WNI yang jadi korban ya guys. Ini ada videonya guys. Ada videonya, kita tonton videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh. Mengungkap adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call sex, yang mana ini adalah banyak merugikan daripada warga negara asing, termasuk warga masyarakat ya. Dalam hal ini telah kita ungkap, keberhasilan pengungkapan ini dan kerjasama dari semua pihak. Itu tulisannya Cina begitu ya, WNA. Bukan tulisan Arab itu ya, bukan WNA Yaman ya. Nggak pernah dimasalahin ini sama Imad, Fuad, negaranya diobok-obok ini nggak pernah masalah ini. Iya. Ini belum tentu ada korban Indonesia, bukan berarti tidak ada. Jangan ikut metodenya Imad, nggak tertulis nanti dibilang nggak ada gitu. Kalau metodenya Imad kan gitu, nggak tertulis begini berarti nggak ada, ngelindur metodenya. Aduh, itu tulisan Cina tuh, bukan WNA Yaman ya. Di mana tempat kejadian perkara ini adalah berlangsung atau berada di tempat kejadian perkara di Kamu Industrial Park, yaitu di Simpang Kara, Kota Madya Selatan, Provinsi Kepulauan Riau. Di mana tempat ini sangat tertutup sekali, walaupun ini di kawasan Industrial Park, tapi memang dibuat sangat tertutup sekali. Ternyata di dalam gedung tiga tingkat atau 3 lantai ini berisi sekitar 88 orang warga. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polri. Ulangi Pak ya, tadi baca namanya Pak. Lantai ini berisi sekitar 88 orang warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Oke. Ya, dari Republik Rakyat Tiongkok ya, 88 orang. Ya, sekali lagi ini bukan warga negara Yaman dan juga bukan turunan Yaman. Ini warga negara RRT Cina ya guys. Buat orang ini kasusnya sendiri, ini jadi pelajaran buat kita semua. Apa sih salah turunan Yaman di Indonesia ini? Kenapa mereka benci betul? Jangan-jangan ada agendanya juga yang sama dengan ini. Ya, mau memecah belah Indonesia. Dan ini, wah ini jelas-jelas diobok-obok. TKA asing masuk nggak pernah dibahas. Ini bagaimana golongannya buat ngebahas masalah begini? Beneran cinta NKRI dia? Makanya gue minta tuh golongannya Pungat itu coba tes urin deh biar otaknya jelas gitu. Ini yang jelas-jelas ini sangat merugikan bangsa Indonesia ini. Ya mudah-mudahan aja nggak ada korban dari WNI ya. Tapi ini kan waduh, diobok-obok Negara Kesatuan Republik Indonesia nih yang begini nih, 88 orang loh ini. Banyak itu. Dah gitu aja beritanya guys. Yang pasti ini bukan WNA Yaman atau turunan Yaman. Ini warga negara Cina. Dah gitu aja, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian. Yang begini kagak berani buat bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa.
Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.